Shalom, selamat pagi. Kembali jumpa untuk saat teduh pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan Engkau. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara buat kami, Engkau menyingkapkan buat kami untuk kami mengerti. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita ambil di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Mari kita sama-sama baca. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Tidak terbatas pada satu tempat, satu cara, atau satu sistem apapun juga. Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk menolong kita. Kita bandingkan di dalam Alkitab bagaimana dalam kasus yang sama seorang buta, tetapi Tuhan melakukan dua cara yang berbeda. Dalam Yohanes 9 dikatakan di situ bahwa Tuhan itu caranya dia meludah tanah, mengaduk tanahnya dan mengoles kepada mata si buta itu. Kemudian meminta dia untuk membasuhnya di kolam Siloam. Tetapi di dalam Lukas yang 18 ayat 35, Tuhan melihat pada saat orang buta itu berseru-seru pada Tuhan, Tuhan melihatnya. Kemudian dia berkata, "Melihatlah, imanmu sudah menyelamatkan engkau." Tuhan tak perlu mengaduk-aduk tanah lagi. Di situ sudah kelihatan bahwa Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk menolong kita. Karena kuasanya tidak terbatas. Kuasanya jauh melebihi semuanya. Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Allah punya pintu yang dibukakan saat kita berseru. Allah juga sanggup membuka jalan baru saat sudah tidak ada jalan. Ada sebuah cerita yang kita bisa lihat sama-sama. Mungkin dari cara pandang yang berbeda. Ada seorang anak kecil. Pada saat dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, aku membutuhkan uang 25." Atau mungkin kalau dalam istilah luar negeri mungkin 25 sen, gak berharga. Atau mungkin kalau anak sekarang, "Tuhan, aku butuh 25.000 Tuhan. Aku mau beli sesuatu yang sangat penting lagi untuk sekolahku Tuhan." Kemudian setelah dia berseru, dia di jalan, dia bertemu tiba-tiba di tengah jalan dia menemukan sebuah uang atau uang yang jatuh. Nggak tahu siapa pemiliknya. Dan dia bersyukur, "Tuhan, terima kasih Engkau menjawab doaku." Tapi mungkin apa yang Tuhan tolong kepada seorang anak ini belum tentu bagi orang yang sedang sakit kanker. Mungkin, "Alah, 25.000, apa pentingnya? Aku membutuhkan kesembuhan." Tetapi pada saat orang yang menderita kanker itu disembuhkan dengan cara Tuhan, dengan cara supranatural, ada kesembuhan mujizat Tuhan yang dialami. Itu bagi dia adalah kesembuhan yang dia harapkan. Ini dua cara pandang yang berbeda, tetapi sama-sama bahwa Tuhan bisa bekerja, melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan doakan. Oleh sebab itu, percayalah sepenuhnya kepada cara Tuhan bekerja. Ya, percayalah sepenuhnya kepada cara Tuhan bekerja. Setiap mujizatnya itu penting, sekalipun itu bukan mujizat yang dahsyat. Jadi bersyukurlah, nikmatilah semua yang Tuhan nyatakan buat kehidupan saudara. Karena semua mujizatnya masih Dia kerjakan sampai pada saat hari ini. Jangan putus asa, tetaplah berseru, tetaplah berharap, tetaplah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Nantikan Dia. Kalau dalam kitab Matius dikatakan, "Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan." Ya. Kemudian selain mencari, mengetok, kita meminta, kita akan menerima. Jangan pernah berhenti, karena Tuhan sanggup melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia menjawab seperti yang Tuhan inginkan supaya saudara dan saya semua bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bahwa Kau mengajar kami, bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami doakan dan kami minta. Tuhan punya banyak cara, Tuhan banyak pun pintu yang bisa dibukakan. Tuhan bisa punya jalan yang begitu luar biasa di saat kami tidak menemukan jalan lagi Tuhan. Tetapi kami percaya, kami belajar menciptakan ucapan syukur dalam kehidupan kami. Kami akan terus berdoa sampai Engkau menjawab kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar ini menjadi kekuatan kami di saat-saat kami menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tak memelihara hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.